Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam matematika wajib kelas 11. Kita menginjak ke materi baru, yaitu bab baru, yaitu transformasi geometri. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, seorang mendorong atau menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya. Kedua, seorang sedang bercermin melihat bayangan dirinya dalam cermin. Dan yang ketiga, seorang memutar setir mobil ke kiri dan ke kanan searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Dan gambar yang keempat adalah seorang yang menyorot dengan senter tangannya sehingga terbentuk bayangan pada dinding. Nah, semua aktivitas tersebut itu termasuk transformasi yang akan kita pelajari kali ini. Nah, transformasi dapat diartikan sebagai perpindahan atau perubahan. Dengan mengandaikan benda-benda tersebut sebagai bentuk geometri, perpindahan dan perubahan tersebut dapat disebut sebagai transformasi geometri. Pada bab ini kita akan mempelajari jenis-jenis transformasi geometri. Ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, serta komposisinya dengan menggunakan pendekatan bidang koordinat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang translasi. Translasi disebut juga pergeseran. Jadi, pada gambar yang di sini, yang dimaksud dengan translasi, contohnya adalah seseorang yang sedang memindahkan meja, menggeser meja. Benny memindahkan posisi meja. Awalnya dia mendorong meja ke depan sejauh 4 ubin lantai. Lalu dia menggeser meja ke samping sejauh 3 ubin lantai. Nah, dapatkah kalian menjelaskan posisi meja sekarang terhadap posisi awalnya? Coba kalian buat di diagram kartesius. Awalnya di titik 0,0, kemudian dia menggeser ke samping sejauh 3 ubin. Terus kemudian dia menggeser mendorong meja ke depan sejauh 4 ubin, kemudian dia menggeser ke samping sejauh 3 ubin. Letaknya di mana kedudukan dari meja itu? Nah, inilah yang akan kita pelajari kali ini. Dalam matematika, perubahan posisi meja itu termasuk dalam transformasi geometri jenis translasi atau pergeseran. Kita akan mempelajarinya bentuk translasi itu dalam bidang koordinat. Translasi atau pergeseran tadi merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Pada translasi digunakan pendekatan koordinat ya. Kita akan menggunakan pendekatan koordinat. Pada bidang koordinat nanti diasumsikan bahwa arah yang ke kanan, sumbu X yang arah ke kanan itu merupakan sumbu X positif. Dan arah yang ke kiri itu merupakan sumbu X yang negatif. Kalau dia digeser ke atas, maka itu merupakan sumbu Y yang positif, sedangkan arah ke bawah itu merupakan sumbu Y yang negatif. Nah, contohnya ini ada titik A, X, Y, awal, titik awal ini ya. Kemudian dia digeser sejauh ke kanan, sejauh A, dan ke atas sejauh B. Maka ke kanan sejauh A, maka letaknya ini nanti di sini kan. Kemudian digeser ke atas sejauh B, maka inilah titik akhirnya, A aksennya. A aksennya itu diperoleh dari X yang ditambahkan A, koordinat titik X nya diganti jadi X plus A,
karena digeser ke kanan sejauh A, dan koordinat titik Y-nya adalah Y plus B karena digeser ke atas sejauh B. Nah, sehingga dapat diambil kesimpulan kalau ada suatu titik A, X, Y yang ditransformasikan, nulisnya seperti ini ya, yang ditransformasikan oleh translasi nulisnya seperti ini, T, yaitu AB, ini dalam matriks, maka akan menghasilkan A aksen yang sama dengan X aksen, Y aksen, di mana A aksennya nanti memiliki rumus, asal rumusnya dari sini ya, perhatikan ini. A aksen itu asalnya dari A yang ditambahkan dengan T. A itu titik awal, T adalah matriks translasinya. Maka A aksen yang X aksen, Y aksen tadi diubah menjadi dalam bentuk matriks kolom sama dengan XY ditambah AB. Maka X aksen adalah X ditambah A dan Y aksen adalah Y ditambah B. Sehingga X aksen, Y aksennya dapat dikatakan sebagai X plus A, Y plus B. Nah, ini adalah rumus dari mencari bayangan translasi. Nah, X aksennya adalah X plus A dan Y aksennya adalah Y plus B. X aksen, Y aksennya adalah titik bayangan, AB-nya adalah vektor translasi, XY-nya adalah titik asalnya. Berikut ada contoh soal. Tentukan hasil translasi tiap titik berikut. Titik A 2,3 oleh T 4,2. Jadi titik awalnya adalah 2,3 dan matriks translasinya adalah 4-2. Maka dituliskan seperti berikut ya, titik awalnya 2-3, translasinya 4-2. Maka akan menjadi A aksen. A aksennya adalah X aksen, Y aksen. Nah, seperti tadi, nah di sini ya, X aksen, Y aksennya diperoleh dari A ditambah T, A-nya XY, A-nya tadi adalah 2,3 dimasukkan ke sini. AB-nya tadi adalah 4-2. Kemudian ditambahkan 6,5. Jadi A aksennya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 6,5. Mudah kan? Kalau kalian sudah paham ini, kalian bisa mengerjakan yang kedua hanya dengan rumusnya saja. Lihat. Soalnya titik B min 2,3, hasil translasi oleh T adalah hasil translasinya siapa kalau T-nya min 3, min 5. Maka kita bahas. Nah, titik B min 2,3, T-nya adalah min 3,5, maka P aksen tadi kan B ditambah T, sehingga X ditambah A, Y ditambah B. Ya, rumusnya tadi seperti itu ya. Maka langsung aja X-nya diganti min 2, A-nya diganti min 3. Berarti min 2 plus min 3. Y-nya diganti 3, B-nya diganti min 5. Berarti 3 ditambah min 5. Min 2 ditambah min 3 berarti min 5. 3 ditambah min 5 berarti min 2. Jadi, ini belum ada jadinya, berarti jadi titik B aksen adalah siapa? Min 5, min 2. Oke. Gitu ya, mudah ya.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke komposisi translasi. Jadi, apa itu komposisi translasi? Bentuk komposisi translasi dapat diamati pada gambar berikut. Kita lihat ya, gambar berikut. Titik P, jadi prosesnya begini. Titik P ditranslasikan oleh T1. Maka akan menghasilkan titik P aksen. Kemudian dilanjutkan, titik P aksen ini nanti ditranslasikan oleh T2. Menghasilkan titik P double aksen. Siapakah titik P double aksen? Begitu nanti ceritanya. Jadi kalau secara gambar seperti ini. Ada titik P, dia digeser pakai translasi yang pertama, translasinya adalah A, B, maka menghasilkan P aksen. Selanjutnya titik P aksen ini ditranslasikan dengan translasi yang kedua. Translasi yang kedua di sini adalah P, Q, maka menghasilkan P double aksen. Maka P double aksennya ini memiliki rumus ini. Dari manakah itu? Nah, ini digambarkan seperti ini. P ditranslasikan pertama oleh AB, maka menghasilkan P aksen. Dan P aksen ini ditranslasikan oleh T2, CD ya, di sini saya ambilnya CD, maka menghasilkan P double aksen. Bagaimanakah proses mencarinya? Kita cari P aksen dulu. P aksen tadi kan rumusnya P ditambah transformasi yang pertama. Maka seperti ini. X aksen Y aksennya X plus A, Y plus B. Kemudian P aksen ini tadi ditransformasikan pakai transformasi yang kedua, menghasilkan P double aksen. Berarti P double aksennya adalah sama dengan P aksen ditambah transformasi yang kedua. P aksennya tadi itu X aksen, Y aksen. P aksen, Y aksen. Nah, siapa tadi P aksen, Y aksen? P aksen, Y aksennya adalah ini. Dari ini di copy, dipastekan ke sini. Jadinya ini. Kemudian ditransformasikan oleh yang kedua, T2. Jadi rumusnya ini kan. Sehingga kalau dijumlahkan X double aksennya adalah X plus A plus C, Y double aksennya adalah Y plus B plus D. Kalau di sini tadi pakainya yang pertama AB, yang ini PQ. Atau saya ubah saja menjadi PQ ya. Berarti ininya adalah PQ. Yang kedua PQ. Kemudian maka ini T yang keduanya adalah PQ. Nah, ininya PQ ya. Maka ini juga PQ. Ini PQ. Oke. Jadi X double aksen, Y double aksennya adalah X plus A plus P, Y plus B plus Q. Ini jadi P, ini jadi I. Itu ya. Oke, sekarang contohnya.
Tentukan hasil komposisi translasi tiap titik berikut. Ada C yang ditransformasikan dengan translasi 24, dilanjutkan translasi 6-2. Maka menurut rumus ini bisa langsung kita masukkan ya. X 12 Y 12 nya adalah X nya diganti min 3, A nya diganti berapa? 2, B nya diganti 6, Y nya diganti 4, B nya diganti 4, Q nya diganti min 2. Itulah hasil dari C double aksen. Begitu juga yang D. Nah, di sini saya jawab secara teoritis. Nah, ini yang pertama saya jawab secara teoritis, tapi yang kedua bisa langsung ke rumusnya. Oke. Silakan amati, perhatikan. Ini yang kedua. Oke. Kita lanjut ke translasi kurva. Apa itu translasi kurva? Translasi yang telah Anda pelajari tadi di depan itu merupakan translasi yang diterapkan terhadap titik koordinat, titik ya, yang tadi, dua hal tadi. Nah, sekarang kita akan mempelajari translasi yang diterapkan terhadap kurva. Kurva yang dimaksud bisa berupa garis, parabol, lingkaran, hiperbol, dan lain sebagainya. Ini ada langkah-langkahnya. Perhatikan langkahnya ya. Ada 4 langkah. Yang pertama, persamaan kurva yang ditranslasikan memuat variabel X dan Y. Jadi kurvanya harus dalam variabel X dan Y. Maka kita misalkan titik X, Y terletak pada kurva. Jadi nanti jawabannya misalkan titik X, Y terletak pada kurva. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, kita menentukan hasil translasi titik XY, itu misalkan X aksen, Y aksen. Maka kalian akan memperoleh hubungan X dengan X aksen, Y dengan Y aksen. Maka nyatakanlah X dan Y sebagai persamaan dalam X aksen dan Y aksen. Jadi nomor 2 ini nanti kita ubah X sama dengan dalam X aksen dan Y sama dengan dalam Y aksen. Kemudian substitusikan persamaan X dan persamaan Y yang diperoleh pada langkah yang kedua ke persamaan kurva. Tadi kita peroleh X sama dengan dan Y sama dengan kan? X sama dengannya masukkan ke dalam kurva, Y sama dengan masukkan ke dalam kurva. Sehingga kurvanya nanti tidak dalam X dan Y lagi, tetapi dalam X aksen dan Y aksen. Lanjut langkah yang keempat, gantilah X aksen dengan X dan Y aksen dengan Y. Maka akan kita peroleh kurva yang berbentuk X dan Y. Kurva inilah yang disebut sebagai hasil translasi kurva. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih, kalian bisa lihat contoh berikut. Satu garis G, persamaannya dalam X, Y, lihat ini, X dan Y, ditranslasikan oleh T. T-nya 1, min 2, tentukan persamaan hasil translasi garis G. Berarti kita disuruh mencari G aksen. Persamaan hasil translasi garis G disebut sebagai G aksen. Maka jawabnya, kita misalkan titik X, Y terletak pada garis G. Nah, misal ini berarti langkah yang pertama, misal titik X, Y terletak pada kurva. Kurvanya berupa apa tadi? Berupa garis. Maka kita misalkan titik X, Y terletak pada garis G. Maka hasil translasi titik XY oleh T adalah X aksen, Y aksen. Tadi T-nya adalah 1, min 2, maka X aksen, Y aksennya sama dengan X plus 1 ditambahkan ya Y min 2.
Nah, setelah ini kita dapatkan persamaan X dalam X aksen dan Y dalam Y aksen, maka ubah dalam X sama dengan dan Y sama dengan. Kalau ini kita peroleh X aksen sama dengan dan Y aksen sama dengan. Nah, kita peroleh X aksen sama dengan dan Y aksen sama dengan. Ubahlah menjadi X sama dengan. Nah, ubahlah menjadi X sama dengan. Jadi X-nya di sebelah kiri sendirian. X-nya sebelah kiri sendirian berarti menjadi X aksen min 1. Y sama dengan Y aksen plus 2. Nah, setelah kita ketemu X sama dengan dan Y sama dengan, substitusikan ke garis. Karena garisnya ini tadi dalam X dan Y ya. Maka kita kalau harus mensubstitusi, X ya harus diubah jadi X. Jadi yang ini di copy, pastekan ke X-nya ini. Jadinya di sini. Sedangkan yang Y, ininya di copy, pastekan ke di sini. Tambah 12 sama dengan 0. Nah, setelah X diubah jadi X aksen, maka dari persamaan garis G menjadi persamaan garis G aksen. Nah, setelah ada aksennya, maka G-nya tidak lagi G, tetapi G aksen. Terus kita jabarkan, maka diperoleh translasi G oleh T adalah, oh ya, saya jabarkan dulu ya, 4X aksen, 4 kali X aksen, dikurangi 1 kali 4, berarti min 4, ditambah 3 Y aksen, 3 ditambah 3 dikali 2 berarti plus 6 ditambah 12. X aksen Y aksennya di sebelah kiri, nanti konstantanya yang tidak punya X dan Y di belakang. Min 4 tambah 6 itu 2 ditambah 12 itu 14. Jadi hasil translasi garis G oleh T adalah G aksen. Ini G aksen. G aksen. Salah. Ini tuh G aksen. G aksen ya. 2. Nah, setelah itu G aksennya yang aksen-aksennya diilangi. Jadi G aksennya adalah ini di copy, aksennya dihilangi saja. Nah, gitu. Paham ya? Terus satu contoh lagi. Garis G ditranslasikan oleh T, menghasilkan G aksen. G aksennya diketahui. Kalau contoh yang atas tadi, garis G-nya yang diketahui, kita harus mencari G aksen. Tetapi contoh yang ini, yang diketahui adalah G aksennya. G aksennya. Ya, G aksennya diketahui. Kita disuruh mencari persamaan garis G. Berarti dibalik. Kalau garis G berarti variabelnya X dan Y tanpa aksen. Kalau garis G aksen, walaupun ini X dan Y, tetapi ini itu X aksen dan Y aksen. Maka kita misalkan titik X-nya, X, Y terletak pada garis G. Hasil translasi titik X, Y oleh T adalah X aksen, Y aksen. Ya kan? Maka X aksennya itu adalah X min 1. Tadi kan XY ya, G-nya XY, berarti X min 1. Y aksennya adalah Y plus 3. Nah,
Karena diketahui garis G aksennya ini, maka G aksennya itu janjannya ini janjannya. Seharusnya ini ada aksennya. Kalau kita mau mengubah menjadi G, maka X aksennya harus diubah jadi X melalui substitusi ini tadi. Kita punya X aksen sama dengan X-1 ya. Maka ubah dulu X aksennya itu. Nah, di sini kan X aksen ya. Maka nggak usah diubah ini ya. Ini langsung di copy, pastekan ke sini. Nah, Y aksennya berarti langsung di copy, Y plus 3-nya dipastekan ke sini. Nah, langsung dipastekan ke sini dan ke sini ya. Mengganti ini. Kemudian dijabarkan 3X min 3 dikurangi 2Y min 6 sama dengan 0. Maka G-nya adalah ini. Ya, semoga paham kalian. Kemudian ada soal kuis. Ada 5 soal kuis. Titik P ditranslasikan oleh T menghasilkan P aksen. Koordinat titik P adalah, nah ini dibalik loh ya. P aksennya berapa ini? Nah, kurang ini. P aksennya ada ini min 1, min 2. Nah, dibalik ya. Min 1, min 2. Nah, balik. Berarti XY-nya tidak diketahui. X aksen Y aksennya yang diketahui. Maka kita akan mencari X dan Y sehingga ketemu titik P. Oke. Yang kedua, diketahui translasi T memetakan titik Q ke titik Q aksen. Ya, translasi T akan memetakan titik R ke mana? Ke R aksen. R aksennya siapa? Berarti apa yang harus kalian cari dulu? Ini T-nya dulu ya. Translasinya itu siapa? Nah, kalau translasi ketemu maka bisa kita petakan R menggunakan translasi dari sini tadi. Ketemulah R aksen. Nomor 3. Segitiga ABC mempunyai koordinat ABC. Segitiga ABC ditranslasikan oleh T menghasilkan segitiga aksen B aksen C aksen. Jika koordinat titik A ini, koordinat B aksen dan C aksen berturut-turut adalah, berarti kita harus cari apanya dulu tadi. A aksennya tahu, A tahu, A aksennya tahu. Yang tidak tahu apanya? Translasinya. Bisakah kalian ketemu translasinya dari A yang diketahui dan A aksen yang diketahui? Bisa ya? Nah, kalau translasi diketahui, dapat kalian dapatkan dari tadi, maka B aksen bisa ketemu, C aksen bisa ketemu. Itu ya. Nomor 4. Titik K ditranslasikan oleh T. Dilanjutkan translasi yang kedua, menghasilkan K double aksen. Hasil P min 2Q adalah, nah ini berarti apa rumusnya? Pakai translasi yang 2 kali ya. Translasi yang 2 kali itu berarti yang mana? Ini, kata ini. Pakai komposisi translasi. Ini rumusnya ya, komposisi translasi. Pakai yang itu maka kita dapatkan P dan Q. Sehingga P min 2Q-nya bisa dihitung. Nah, satu lagi 5 saja, sambil nanti sama satu tugas kalau sempat. Kurva Y ditranslasikan oleh T. Persamaan hasil translasi kurva tersebut adalah, nah, ini seperti soal contoh yang ini, yang ini ya, yang ini persis yang ini, cuma tadi tidak garis tetapi parabol. Tinggal aja memisalkan, makanya seperti ini.
Makanya contohnya yang seperti ini. Itu ya. Kita coba kuis 1 sampai 5. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti ada satu tugas lagi ya, belum saya tag di sini. Oke, sekian dulu dari saya. Tugasnya ini aja. Tugasnya nomor 4 saja. Nomor 4 ditulis, nanti dikopikan di tugas. Kalau kalian nomor 4 betul, berarti tugasnya juga betul. Itu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa 3M. Oke. Mencuci tangan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.